Kau masih misteri. Iya sahabat misteri, kembali lagi dengan saya dan Akang Sanchez. Ya Kang, saya mau nanya, tadi kan Akang udah jalan sama saya nih keliling-keliling, terus tiba-tiba Akang berhenti di sini, ingin menunjukkan sesuatu. Apa misterinya? Mbak, saya bawa ke sini karena saya ingin menunjukkan kalau di kampung ini, di tempat ini itu ada mata air, namanya mata air Gombong, yang dulu ceritanya juga itu untuk sisi lainnya itu adalah gerbang menuju alam yang lain. Nah, dan jalan ini dari ujung sana sampai ujung sana itu dulu bisa disebut dengan jalur tengkorak. Kenapa bisa disebut jalur tengkorak? Karena selalu di depan sana kan itu belokan, Nah, jadi banyak orang yang kalau mengendarai motor itu jadi lurus. Jadi nah kan mata air itu orangnya di bawah sini, Mbak. Pas di belokan ini? Ya, jadi ada beberapa orang, 1 atau 2 orang dulu yang jatuh dan langsung meninggal. Kalau kita ke situ bisa? Bisa saya antar ke sana. Katanya Akang ada narasumbernya ya? Oh iya, saya juga ada narasumber juga, saya bawa juga. Jadi orang sini asli dia, yang konon juga ceritanya dia salah satu korban juga tengkorak ke sini. Tapi alhamdulillahnya masih dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pun selamat. Bahkan dia sampai sempat 2 kali jatuh di sini. Alhamdulillah ya. Jadi narasumber itu boleh saya panggil? Boleh, panggil. Nah, kita panggil narasumbernya dulu ya. Nah, ya. Nih, kenalkan dulu. Ya. Saya Devi. Oges. Oges. Sanchez. Ini Oges. Ya. Jadi Oges ini orang sini asli, Mbak. Yang dulu juga pernah jadi korban jalur tengkorak ini. Tapi alhamdulillahnya beliau masih bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa cerita-cerita tentang mata air Cigombong ini dulunya seperti apa? Iya. Jadi di daerah Cigombong ini kenapa dibilang Cigombong? Karena mata air keseluruhan mata air gitu. Ada sesuatu yang mistis mungkin di dalam mata air itu, atau ada tempat sesuatu di dekat mata air itu. Iya. Jadi di sini tuh nggak dibilang Cigombong juga sih. Jadi mata air tapi dibelah pecah jadi yang dibilang Cigombong sama Citatah. Citatah itu apa? Itu mata air juga, mata cuman air juga. pembelahan mata air, iya namanya. Jadi Citatah. dibelah 2 ya, iya. namanya dibedain ya. Ya, kalau soal Citatah ini, Mbak, yang saya lihat dari sini, yang saya rasakan, jadi Citatah ini dikuasai oleh salah satu siluman, yaitu namanya Jin Kentring Mani, yaitu seekor ular dan berbadan manusia. Jadi misterinya seperti itu ya. Oke, kalau kayak gitu gimana kalau AA-nya ya, saya panggil AA aja ya. Iya. AA mau nganterin ke mata airnya langsung? Ya, mangga. Kita lihat-lihat. Ya, ayo Ki. Akang. Bawanya gimana? Dan saya rasakan di sini sangat kuat sekali energinya, karena mungkin karena Udah banyak energi datang ya. Dan mungkin karena itu mata air yang bisa disebut punya energi yang sangat keras, Energi yang luar biasa ya. energi yang luar biasa yang saya rasakan. Jadi di sini udah banyak energi, teman-teman. Karena kan yang tadi seperti saya bilang, bukan hanya mata air, tetapi jadi saya lihat dari sini nih, kalau memang benar ya, yang saya lihat di sini itu seperti ada gerbang yang terbuka, kayak terbuka lurus kayak gitu. Terbuka lurus kayak gitu. Dan ceritanya juga ini adalah salah satu yang bisa bilang itu gerbang ke alam yang lain. Mungkin karena di sini masih bahasanya adat istiadat dalam artian sepuhnya kuat, mungkin ini gerbang disebut dengan gerbang Pajajaran. Jadi ini gerbangnya ya. Ya, salah satu gerbang. Kita assalamualaikum dulu mungkin ya. Mungkin Assalamualaikum ya Wiboyis. Ikutin terus. Kemana kita? Kak? Kita langsung ke mata air aja ke bawah. Langsung aja ya. Aman tapi ya. Aman. Trekkingnya ya.
Ikuti terus sahabat misteri. Nah, sahabat misteri, kita udah sampai di tujuannya ya Kang ya? Iya. Kita udah sampai tempatnya. Inilah tempat mata airnya. Suaranya juga terdengar sekali ya. Mungkin kalian pun dengar suaranya ya. Sangat kencang sekali mata airnya ini. Boleh ditunjukkan? Kalau mau lihat langsung ke mata airnya sih yang boleh dibuka di sini. Boleh dibuka. Kita lihat. Assalamualaikum. Seperti ini keadaan di dalamnya. Nah, sahabat misteri, dalamnya itu seperti ini. Mungkin kalian penasaran ya. Ayo kita masuk ke dalam, boleh ya? Boleh. Assalamualaikum. Inilah airnya. Ini sudah dibangun ya, Pak? Iya. Boleh cerita sedikit atau Akang? Jadi ini Sini dong. Jadi belakang kamera. Nanti nggak kelihatan gantengnya. Jadi begini Mbak, kenapa ini mata air Cigumbung ini dibendung seperti ini? Karena mata air yang kenapa dibendung seperti ini itu karena warga sini memanfaatkan mata air ini, Cigumbung ini. Jadi ini dibangun untuk menampung air dan dialirkan kepada masyarakat. Jadi air mata Cigumbung ini meskipun kita keadaan kekeringan, tapi airnya tetap ada dan tidak berkurang juga tidak berlebih. Khasiatnya ya, atau manfaatnya ya? Ya manfaatnya seperti itu. Dan kalau manfaat secara langsungnya, air ini bisa langsung diminum kok. Karena ini benar-benar mata air dari gunung, mata air dari gunung juga ada mata air jadi yang disebut sama tadi ada Citata. Ya, gitu. Ini Citata? Enggak, ini Cigumbung. Oh, ini Cigumbung. Makanya tadi kan kita lihat di luar ada banyak selang-selangnya. Itu dialirkan kepada warga-warga yang membutuhkan. Oh gitu. Jadi itu langsung ya warga pakai itu ya. Jadi Irit dong ya? Iya, jadi bermanfaat sekali gitu untuk warga. Bermanfaat. Dan energi yang didapat di sini mistisnya atau misterinya? Jadi yang saya rasakan di sini itu banyak ya. Banyak orang-orang lain, khususnya orang-orang di alam lain, kalau makhluk lain itu berdiam di sini. Jadi yang saya rasakan juga di sini ada.
perempuan itu juga, terus di sini juga ada laki-laki juga. Tapi saya tertarik kayak ada delman kan ya, kayak kuda ya di situ ya. Ada ceritanya kan? Kalau cerita delman sih paling cuma lewat, cuman nggak di sini. Oh, di mana itu? Di sebelah sana. Oh, di sebelah sana. Di namanya apa tuh? Jamblang. Namanya Jalan Jamblang. Oh, jalan-jalan. Jadi delman itu sering lewat ya? Nggak sering sih, cuman pernah ada orang yang apa tuh namanya? Melihat. Iya, melihat delman itu benar-benar Nah, ada. yang tadi saya lihat juga seperti itu, dan delman itu mengarah ke sini. Tujuannya ke Ya, dan saya rasa juga ini bukan hanya gerbang Pajajaran, ada masih ada gerbang lagi, mungkin ini bisa disebut gerbang 1 atau kedua 2 gitu gitu ya. lah. Tapi ya delman itu sering di sini. Terus sering di sini dia nanti ke tempat lain lagi, akhirnya dia treknya untuk langsung ke sebuah gunung yang ada di sini. Apa mungkin di sini ada gunung yang keramat atau bukit yang keramat begini? Paling kalau di sini gunung cuma Gunung Wangun. Gunung Wangun doang. Iya. Gunung Wangun itu gunung yang apa ya maksudnya? Gunung Wangun itu kayak diibaratkan ya, kalau kata orang kuncinya itu bukan cuma sekedar gunung, itu istana Pajajaran. Oh, itu maksud saya yang tadi saya bilang, mungkin itu yang tadi bilang sama Japang. Jadi memang benar yang saya lihat itu ini gerbang yang disebut gerbang mungkin Pajajaran itu tadi. Karena saya juga sering melihat kalau di bulan Maulud atau ibaratnya malam satu suro, orang-orang itu tinggi dan membawa senjata ya seperti orang seperti kita, tapi bawa senjata ya gitu ya. tinggi tapi gitu orang-orang Lebih tinggi dari kita lah iya ya. lebih tinggi dari kita seperti itu. Orang-orang dulu kali ya. Orang dulu. Nah, saya di sana ya melihat sosok wajah sebenarnya di sana. Lagi melihat kita kali ya. Di sini yang pojok itu saya melihat ada wajah, ada orang juga yang mungkin ingin tahu kita ya. Kita ngapain ya? Di sini dia kita menunggu. Kita permisi, kita mohon izin untuk melihat-lihat, untuk mengekspor dan review lah ya, minta izin lah. Karena air ini bukan hanya berkoromah untuk orang yang mencari ilmu gaib, tapi ya ini terbukti air ini sangat bermanfaat untuk masyarakat. Untuk masyarakat supaya tidak banyak ekonomi yang ke bawah ya. Jadi meringankan ya ekonomi ya. Dan kita mau apa lagi nih Kang? Kita keluar, jadi saya kasih tahu di mana saja kayak Citatahnya itu di mana. Kalau Citatah sekarang kan udah banyak bangunan tuh yang di bawah udah dipakai rumah juga. Jadi Citatah udah nggak kelihatan. Jadi kayak digorong-gorong kayak gitu. Oh jadi karena di sini mungkin desa mungkin ya di panggung ya kayak rumah panggung kan. Itu yang saya lihat juga di situ. Tapi saya di Citatah ini ular besar. Ular besar ya. Perempuan. Mau ada meditasi tidak? Tidak usah. Ini tidak usah karena Tempatnya tidak memungkinkan. mungkin kan Sempit juga ya. sempit takutnya. Pokoknya nyebur deh ya. Kalau udah nyebur mandi. Iya. Oke, kalau kayak gitu mari kita tutup aja ya. Ya, sampai sini. Atau mau lihat lagi luar apa? Oh boleh, kita lihat dulu keluar. Ayo sahabat misteri, kita keluar dulu. Siapa tuh ada yang lebih. Ini ya kerangnya ya, kerangnya. Nah, Mbak Devi, Ya. saya juga di sini melihat ada apa ya? Saya melihat kelas tragedi di sini. Tragedi apa? Seperti orang di sini katanya dulu sering yang banyak yang meninggal itu gimana? Apa jatuhkah apa gimana kendaraannya bisa seperti itu? Dengar nggak di sini? Dulu pernah dengar ada yang celaka nih pas belokan sini, bukannya ke sana dia malah lurus ke sini. Kan motornya juga pernah nyangkut nih di atapnya. Dan orangnya meninggal ya? Iya, si orangnya ke bawah, jatuh ke bawah, meninggal dia. Ya, saya lihat ya sosok itu. Ada di Dan sini. saya pun pernah mengalami jatuh di sini. Oh, jadi Mas juga pernah? Iya. Berapa kali Mas? Saya sampai 2 kali. Seminggu itu saya celaka 2 kali. 1 minggu. Iya, yang anehnya itu dari hari Jumat ke hari Jumat lagi saya celaka lagi. Jadi 1 minggu durasi. Iya. Tapi alhamdulillah selamat ya. Sebenarnya Mas itu celaka karena
apakah ada gangguan gaib atau gimana apa? Apa yang dirasa gitu Mas? Kayak gimana ya? Jadi kayak kosong aja gitu bawa motor seenaknya. Padahal kan belokan cuman nggak tajam-tajam banget kan? Iya. Tiba-tiba menjurus ke sini ya? Iya. Tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah masih Dilindungi Allah dari SWT. Ya itu yang saya dengar. Ada di sosok ini. Ya, saya melihat kilas tragedi lah yang saya lihat di sini di sekitar dua mayat. Ya, 2 kali mungkin kecelakaan di sini. 2 kali. Ya di sini tepatnya di sini. Ini. Terus ini saya tertarik ya, ada yang menarik saya ke arah bawah, ke arah sana. Di bawah ada apa? Saya merasakan kayak benar ada penampungan air juga di bawah. Oh gitu. Ada bangunan juga di bawah. Sudah banyak bangunan berarti ya. Apa kita tahu itu ada di sana? Iya. Di sana. Saya kan mencium bau amis, Mbak. Ya mungkin dari sosok luar itu. Saya mencium bau amis di sana. Dan Kuburnya itu sampai sini ya? iya, tapi saya juga melihat seorang laki-laki berpakaian gamis dan kepalanya dikasih udang-udang. Mudah-mudahan. Ya, dia baik, dia orang baik. Ada di sini Mas. Batu dia batu gitu maksudnya. Berbentuk batu. Ya, dia di atas batu, dia seperti orang yang meditasi. Tuh. Nah, dan wow, di sini banyak sekali ya. Energinya sudah kuat ya. Nah, sekarang kita berdiri tepat di depan gerbang itu. Gitu. Jadi kita ini berdiri tepat di depan gerbang itu. Gerbang yang tadi Akang bilang. Ya, seperti itu. Mungkin legenda atau cerita di kampung ini mungkin sangat kental ya oleh Pajajaran mungkin ya Mas ya. Iya. Begitu ya. Kurang lebihnya seperti itu ya. Iya. Terus Apalagi kan? Apalagi kan? kalau di malam satu suro itu juga kayaknya saya mendengar kayak ada suara gamelan. Benar? Sering. Iya, kayak alat-alat musik dulu zaman dulu kayak gitu. Oh, itu saat suro ya, satu suro. Oh, iya. Itu di mana? Sering terdengar suara Sering, kalau sering terdengar itu di yang saya tadi bilang di Gunung Wangun. Oh, di Gunung Wangun itu jadi Itu jelas. istananya itu di situ. Di Gunung Wangun juga kan ada bentuk dari batunya itu berbentuk kayak gendang kayak gitu. Oh, jadi di sana ada Ada batu. batu Iya. yang berbentuk Ada gendang. batu yang berbentuk gendang. Oh, jadi batu gendang itu ada di sana. Ada. Jadi ternyata tuh misterinya ini panjang ya. Iya. Panjang sekali, bukan hanya di sini gerbangnya, mungkin sampai yang di gunung Gunung Wangun. Wangun. Dan di situ pun sering terdengar suara-suara gendang. Oke, saya dengar dan saya rasakan. Tapi ya ada gerbang lagi sebelum masuk ke gunung itu ada gerbang lagi. Ada gerbang lagi. Gerbang Berarti di- gerbangnya bukan hanya di sini saja ya. Bahkan di sana juga saya ada merasakan kayak Energi lain Energi lagi. Jadi mungkin maksud Akang tuh di sini tuh banyak sekali, dari ujung ke ujung itu adalah mungkin gerbangnya. ya mungkin kalau dari alam kita mungkin itu jalanan Jalannya ya. ya jalanan ya bisa rasakan. Dan ada nih yang berlalu lalang di sini gitu yang nggak kerasa kita bisa lihat dan bisa kita rasakan seperti itu. Lewat ya. Iya, kayak gitu. Jadi sahabat misteri, konon katanya tuh ceritanya dari AA dan si Akang. Di sini tuh gerbangnya dari ujung ke ujung seperti jalannya kita. Dan di sini pun banyak mistis-mistis yang dari kerajaan Pajajaran. Seperti itu ceritanya. Lalu apa lagi yang didapat di sini? Mungkin bisa bawa saya Ke gerbang? gerbang yang lain mungkin. Ada sebatu batu tapi ada batu lagi gitu. Apa itu yang namanya? Apa mau diantar ke sana sekalian? Ya boleh, saya kalau agak keberatan. Tapi jalannya nggak memungkinkan. Jalannya nggak Apa? mungkin. Iya. Oh iya, tidak mungkin. Ada jalan lain tidak? Nggak ada, cuma jalan sini doang. Hanya ini aja. Iya, ini. Mungkin lain kali ya. Ya bisa lain kali. Tapi saya tertarik sih di sini.
tertarik sekali di sini. Banyak Cerita-cerita sejarah, ya. ya banyak tracklist sejarah yang Mistis ya. mistis. Legenda-legenda zaman leluhur ya. Iya. ada di sini. Jadi sahabat misteri, karena jalannya tidak memungkinkan untuk kita teruskan perjalanannya, mungkin kita tutup sampai di sini perjalanan kita. Tetap saksikan terus Kau Masih Misteri.